Halo teman-teman, kami akan membahas masalah tentang defisiensi mineral. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Prenati Nasihah, Clara Sintianami, Zahratun Ulil Mahmudah, Dewi Nurrahmada, dan Lintang Saradila. Baiklah, langsung saja, yuk kita mulai pembahasannya. Mineral adalah salah satu zat gizi mikro yang penting bagi tubuh. Masing-masing mineral memiliki fungsi yang berbeda. Defisiensi mineral adalah kondisi ketika manusia tidak mendapatkan unsur pembangun mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit. Defisiensi mineral juga dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh terganggu. Defisiensi mineral dapat mengarah ke berbagai penyakit, seperti stunting, anemia, gondok, dan penyakit osteoporosis. Defisiensi mineral pada anak ini bisa disebabkan karena konsumsi mineral yang tidak adekuat. Untuk itu, perlu untuk meningkatkan asupan mineral. Terdapat banyak jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kira-kira apa saja sih? Yang pertama adalah kalsium. Kalsium ini berperan dalam pembentukan tulang dan menjaga kesehatannya. Yang kedua adalah kalium. Kalium ini merupakan zat yang dibutuhkan tubuh sebagai pembentuk aktivitas otot jantung dan sebagai metabolisme energi. Lalu ada magnesium. Magnesium ini berperan untuk pembentukan sel darah merah. Selanjutnya adalah zinc. Zinc ini memegang peranan dalam menjaga fungsi membran sistem imun dan sebagai antioksidan. Yang kelima ada zat besi, yang berfungsi untuk membantu mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Lalu ada fosfor. Fosfor ini memiliki banyak fungsi loh. Di antaranya, fosfor membantu tubuh mengurangi nyeri otot setelah berolahraga, menyimpan dan menggunakan energi, juga mempertahankan keseimbangan asam basah tubuh. Dampak defisiensi mineral. Mineral dibutuhkan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Apabila tubuh mengalami defisiensi mineral, maka akan mengganggu fungsi serta kerja tubuh tersebut, termasuk keseimbangan elektrolit, sistem saraf, pencernaan, hingga metabolisme. Defisiensi kalsium, yaitu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan asupan kalsium. Umumnya, defisiensi kalsium bersifat kronik. Gejalanya berupa manifestasi osteoporosis dan gejala hipokalsemi. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lemah, keropos, dan mudah patah. Gejalanya yaitu berupa nyeri pada tulang, panggul, dan mudah mengalami patah tulang. Sedangkan untuk hipokalsemi
adalah kondisi ketika darah memiliki terlalu sedikit kalsium dan bisa menyebabkan komplikasi ringan hingga kondisi yang serius. Gejalanya yaitu kram otot, kebingungan, kesemutan, mati rasa, parestesia, kejang, dan tetani. Kemudian ada defisiensi kalium, yaitu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan kalium. Padahal kalium merupakan salah satu jenis mineral dan elektrolit yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, serta berperan untuk menjaga kesehatan jantung, mengatur kerja otot dan saraf, serta membawa nutrisi yang diserap tubuh menuju sel. Defisiensi kalium atau hipokalemia memiliki gejala seperti kram otot, sakit perut, mual, dan muntah, sembelit, detak jantung tidak seperti biasanya, sering buang air kecil, kesemutan, dan mati rasa. Kemudian defisiensi magnesium, yaitu kondisi di mana kadar magnesium dalam tubuh yang rendah. Magnesium merupakan mineral yang terkandung dalam aliran darah, jantung, otot, dan juga tulang. Magnesium umumnya diperoleh tubuh dari makanan. Dan magnesium ini merupakan zat penting yang sangat berperan pada reaksi-reaksi tubuh, seperti penghasil energi, pembentuk protein, pemeliharaan gen, pergerakan otot, pengatur sistem saraf, dan lainnya. Gejala dari hipomagnesemia ini seperti mual, muntah, kelelahan, kram otot, dan pusing. Lalu apabila defisiensinya parah, akan mengakibatkan hilangnya nafsu makan, terganggunya saraf pusat, halusinasi, mati rasa, kejang, dan irama jantung yang tidak normal. Defisiensi zinc. Zinc merupakan jenis mineral dalam tubuh yang salah satu fungsinya berhubungan dengan kekebalan tubuh. Akibat yang ditimbulkan ketika tubuh mengalami kekurangan mineral ini, tubuh akan mengalami penurunan daya tahan tubuh, mengalami gangguan tidur, mudah terserang penyakit atau virus, luka yang sulit pada proses penyembuhannya, dan juga diare. Lalu untuk gejala dari defisiensi zinc ini, rambut mudah rontok, muncul banyak jerawat, kemampuan indera pengecap dan pencium yang berkurang, mudah sakit, dan lain sebagainya. Defisiensi zat besi. Ketika tubuh mengalami kekurangan mineral zat besi, paru-paru akan mengalami kekurangan pasokan oksigen, sehingga akan mengganggu pernapasan dan mengganggu sistem metabolisme serta imunitas tubuh. Dan juga defisiensi zat besi dapat mengakibatkan anemia. Gejala dari defisiensi zat besi yaitu mudah lelah, sesak napas, wajah tampak pucat, bibir pecah-pecah, lidah bengkak, sakit kepala dan pusing, sering mengalami infeksi, serta rambut yang rontok. Lalu, kuku dapat berbentuk seperti sendok. Hal tersebut diawali dengan kondisi kuku yang mudah rapuh dan juga mudah retak. Biasanya terjadi pada kasus anemia defisiensi besi yang parah. Dan kemudian ada defisiensi fosfor. Ketika tubuh mengalami kekurangan mineral fosfor, maka tubuh akan mengalami gangguan semacam tulang yang sering nyeri, perut terasa mual, dan detak jantung yang tidak teratur. Kekurangan fosfor biasanya terjadi karena faktor kesehatan dan atau faktor obat-obatan. Gejala dari defisiensi fosfor seperti nafsu makan kurang, tulang dan gigi lemah, nyeri pada tulang dan sendi, napas tidak teratur, dan pertumbuhan tulang yang buruk pada anak. Pemecahan masalah defisiensi mineral. Defisiensi mineral dapat diatasi dengan fortifikasi bahan pangan dan kegiatan peningkatan gizi. Fortifikasi adalah proses di mana zat gizi makro dan zat gizi mikro ditambahkan kepada pangan yang dikonsumsi secara umum. Fortifikasi mengacu kepada penambahan zat-zat gizi pada taraf yang lebih tinggi daripada yang ditemukan pada pangan asal atau awal atau pada pangan yang sebanding. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi.
Fortifikasi digunakan untuk menghapus dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya. Fortifikasi yodium. Fortifikasi yodium yaitu dengan suplementasi yodium dalam diet yang telah diusulkan berbagai jenis pangan pembawa seperti garam, roti, susu, gula, dan air. Pembawa fortifikasi zat yodium adalah garam. Fortifikasi kalsium. Fortifikasi kalsium dengan mengkonsumsi produk susu sapi atau susu kedelai yang telah difortifikasi seperti susu formula, baik untuk anak-anak, dewasa, ataupun lansia. Fortifikasi kalsium juga dilakukan ke dalam makanan, seperti crackers dan keju. Fortifikasi zinc. Fortifikasi zinc dapat dilakukan dengan dilarutkan dalam air bebas mineral. Dapat juga dicampurkan dengan tepung dan pati ubi jalar ungu. Fortifikasi zinc juga terdapat pada beras analog. Fortifikasi zat besi. Senyawa besi yang dipakai sebagai fortifikan yaitu ferrosulfat, ferrofumarat, ferrolaktat, dan zat besi elemen. Ferrosulfat sangat baik dan banyak digunakan pada gandum, untuk makanan tambahan pendamping air susu ibu, bubur makanan anak, biskuit, dan lain-lain, tetapi relatif harganya mahal. Lalu, apa saja kegiatan peningkatan gizi? Yang pertama, kegiatan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK, yaitu dengan melakukan penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan kepada golongan rawan, penerangan dan penyuluhan kesehatan lingkungan, dan penanggulangan penyakit infeksi. Yang kedua, yaitu penanggulangan anemi gizi besi, dengan melakukan program pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi atau PPAGB. Kegiatan penanggulangan gondok endemik, yaitu dengan program jangka pendek dengan pemberian kapsul minyak beriodium dan program jangka panjang yaitu yodiasi garam. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.